Ya, selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah konsep dasar manajemen dari berbagai teori. Sebetulnya banyak sekali teori yang tentang manajemen. Ini hanya saya sampel saja. Menurut John D. Maylett, manajemen adalah suatu proses pengarahan, pemberian fasilitas kepada orang untuk di organisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan tertentu dalam sesuatu. Pada prinsipnya adalah proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja. Proses pengarahan menurut teori ini adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk dan instruksi dari atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam secara formal untuk mencapai satu tujuan. Pemberian fasilitas kerja menurut teori ini adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan atasan ke bawahan atau kepada orang yang terorganisasi. Sederhananya seperti ini. Pemberian fasilitas kerja itu misalkan diberikan fasilitas misalkan seperangkat komputer, printer, dan sebagainya. Atau mungkin fasilitas pekerjaan eh, bisa jadi berhubungan dengan misalkan kendaraan dinas ataupun apa dan lain sebagainya. Itu contoh pendekatan manajemen menurut Milan. Berikutnya adalah menurut Stirner dan Charles Wankel. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Ya, pada prinsipnya adalah kata kuncinya di sini adalah proses perencanaan, organisasi, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Batasannya adalah yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Organisasi pada prinsipnya itu harus ada suatu perencanaan yang jelas, ada target waktu yang jelas. Misalkan dalam 3 tahun terakhir perusahaan sepatu tadi yang kita contohkan harus buka cabang baru misalkan. Misalkan sudah buka cabang di Purwokerto, akan buka cabang lagi di Jogja misalkan dan seterusnya. Harus ada perencanaan yang matang. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lain yang dibutuhkan. Misalkan di perusahaan sepatu tersebut kita contohkan. Sumber daya manusianya apa saja? Selain di situ ada karyawan. Karyawan itu pun ada bagian staff gitu ya. Tadi ada tingkatan manajerial, ada apa aja tadi? Masih ingat? Top management, middle management, dan lower atau bottom management. Di tingkat top management ada misalkan direksi misalkan. Di tingkat middle misalkan ada supervisor, dan di tingkat bottom itu ada karyawan, staff, bagian produksi dan sebagainya. Di mana dibutuhkan suatu apa ya? Dibutuhkan suatu metode ataupun cara untuk dapat mengorganisasi sumber daya yang ada di perusahaan sepatu tersebut tadi contohkan. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin dengan adanya aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Baik itu jam kerja, aturan lembur dan sebagainya. Dan yang keempat adalah pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan organisasi tercapai atau tidak, dan jika tidak tercapai, adanya perbaikan atau evaluasi.
perlu adanya evaluasi agar tujuan-tujuan organisasi itu tercapai. Masih teori lagi, ya. Menurut Paul Hersey, Kenneth Blanchard, gitu ya, memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Itu hampir semirip ya. Pada prinsipnya adalah manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, berikan motivasi, pengendalian, mekanisme pengendalian dan mekanisme kerja, cara kerja, metode dan sebagainya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi mono. Ya, yang jadi pertanyaan kita bersama adalah manajemen, manajer, dan kepemimpinan. Apa bedanya? Manajemen, manajer, dan kepemimpinan. Apakah ada berbeda? Ya, manajemen betul sekali. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian terhadap orang, dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau manajer adalah seseorang yang bertindak sebagai perencana, berarti orangnya. Kalau ini manajemen adalah seni dan ilmu dan prosesnya, metodenya, caranya. Kalau manajer adalah seorang yang bertindak sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang yang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Berarti ini adalah orangnya, pelakunya yang melaksanakan proses-proses tersebut. Sedangkan kepemimpinan adalah sikap yang harus dimiliki oleh perencana pengorganisasian, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Di sini lebih ke arah sifat atau jiwanya, soul, jiwa. Ya, 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer. Yang pertama adalah secara umum adalah, ini sekali lagi secara umum saja, keterampilan teknis yang pertama, keterampilan khusus yang dimiliki manajer untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, misalkan kemampuan menggunakan teknologi informasi, komputer misalkan, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keterampilan manusiawi. Di sini dimaksudkan adalah keterampilan yang dimiliki manajer untuk bekerja sama secara individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Pendekatannya adalah lebih ke arah manusiawi, pendekatan secara personal. Dan yang ketiga, pendekatan secara konseptual. Keterampilan yang dimiliki manajer untuk menganalisis dan mendiagnosa keadaan perusahaan yang rumit. Ya, manajer atau seorang pemimpin itu membutuhkan ketiga keterampilan ini. Keterampilan secara teknis, keahlian dia mengoperasikan komputer, misalkan. Keterampilan manusiawi lebih ke arah adalah pendekatan secara emosional. Maksud kami secara bukan emosi ya, secara emosional, mempunyai empati. Secara manusiawi itu harus memperlakukan manusia itu seperti layaknya memperlakukan terhadap seperti manusia, bukan seperti kepada robot dan sebagainya. Sehingga pendekatan secara individualnya itu dapat. Yang ketiga adalah keterampilan secara konseptual. Seorang pemimpin harus memiliki analisa dan mendiagnosis terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul.
itu harus kuat sekali, dan itu butuh latihan untuk membuat suatu analisis. Nanti beberapa mata kuliah tentang analisis nanti akan teman-teman pelajari di semester berikutnya. Ya, yang jadi pertanyaan adalah apakah manajer dan leader itu berbeda atau sama, justru sama. Secara umum, manajer adalah orang yang mengelola departemen atau organisasi tertentu. Itu umumnya seperti itu. Kalau leader adalah jiwa kepemimpinan yang mempunyai visi, yang mempunyai sudut pandang dan baik. Sehingga manajer dan leader adalah satu hal yang saling berkaitan dengan baik. Manajer yang baik adalah seorang leader yang baik, mempunyai jiwa leader yang baik. Kalau teman-teman saat ini belum jadi seorang manajer atau belum jadi seorang pemimpin, Anda bisa jadi seorang leader yang baik dengan cara memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mempunyai visi yang baik, mempunyai tujuan yang jelas, dan sebagainya. Jadi nggak harus jadi manajer dulu untuk menjadi seorang leader. Dengan cara mendisiplinkan diri kita, dengan cara membuat menjadi kita bermanfaat buat orang lain, mempunyai nilai sisi positif di mata orang lain, buat orang tua dan orang di sekitar kita, punya nilai manfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah mempunyai jiwa manfaat, mempunyai sisi manfaat buat orang lain. Itulah jiwa seorang leader atau pemimpin. Ya, berikutnya saya akan membahas tentang Josh Terry tadi, POAC. Paling sederhana adalah ini yang paling sering didefinisikan adalah manajemen adalah POAC. Apa itu POAC itu ya? Yang pertama adalah planning, perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah actuating, pergerakan, pengawasan dan sebagainya. Controlling, pengendalian. Perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan dengan jelas. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin atau manajer dalam pelaksana, kita menggunakan istilah manajer sebagai istilah pemanfaat pelaksana dari manajemen, sederhana seperti itu saja. Manajer yang baik adalah ketika kita bisa menetapkan, mendeskripsikan pekerjaan dengan jelas. Ketika ada karyawan baru, ada staf baru, Anda sebagai manajer bisa menjelaskan tupoksi, tugas pokoknya seperti apa, atau mungkin mendeskripsikan job description-nya dengan baik dan tugas tanggung jawabnya diberikan dengan jelas. Yang kedua, memperkirakan, lebih ke arah ke targetingnya seperti apa, ada timeline waktu tertentu kepada seluruh organisasi. Dan ketika itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan target yang diperkirakan, seorang manajer harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Menetapkan syarat dan dugaan tentang kinerja, maksudnya adalah lebih ke arah aturan-aturan yang jelas.
menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah menetapkan rencana penyelesaian, dalam hal ini lebih ke arah evaluasi yang sudah dilakukan. Evaluasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang mungkin. Menetapkan kebijakan, merencanakan standar dan metode penyelesaian dengan baik. Seorang manajer yang baik itu harus bisa menyelesaikan namanya sebuah konflik. Kalau dalam hal ini misalkan adanya manajemen konflik yang baik. Saya yakin di organisasi apapun pasti terdapat konflik, minimal perbedaan pendapat. Sehingga harus ada cara, metode pendekatan manajemen itu seperti apa, sehingga perbedaan persepsi itu atau konflik itu dapat diselesaikan dengan baik. Dengan cara mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang akan datang dan mungkin akan terjadi. Itu adalah memperkirakan. Pengorganisasian dapat didistribusikan sebagai berikut. Mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas dan pelaksanaannya. Sehingga seorang manajer yang baik itu harus bisa memberikan tugas dan jelas intinya seperti itu. Yang kedua adalah mengklasifikasikan tugas. Ketika tugas itu secara prinsip misalkan contoh sederhana, target penjualan sepatu tahun ini harus goals, harus tercapai misalkan. Misalkan seperti itu. Seorang manajer harus menjelaskan, mengklasifikasikan tercapainya seperti apa. Positioningnya perusahaan sepatu itu harus bagaimana, segmentasinya harus seperti apa. Sehingga harus ada klasifikasi yang jelas. Yang berikutnya adalah mengumpulkan pekerjaan operasional untuk dapat dikelola, menetapkan syarat pekerjaan, mengkaji dan menetapkan individu untuk pekerjaan tepat. Ya, ini salah satunya organizing adalah perlu untuk menetapkan. Misalkan si A tepatnya itu di bagian departemen operasional misalkan. Si B lebih tepat ke departemen keuangan. Si C lebih tepat ke departemen produksi. Sehingga ada pemetaan yang jelas. Mendelegasikan otoritas yang tepat kepada masing-masing manajemen. Seorang manajer yang baik itu tidak semua pekerjaan itu dikerjakan sendiri, tapi ada sistem delegasi sehingga membuat karyawannya lebih produktif, dan itu otomatis efektif dan efisien untuk mendapatkan nilai dan hasil guna yang baik, yang seperti tadi saya jelaskan. Memberikan fasilitas ketenagakerjaan dan sumber daya yang lainnya. Fasilitas misalkan kita bekerja dikasih ada untuk mendukung kinerja, ada komputer misalkan, atau mungkin fasilitas yang lain, misalkan gaji, kesehatan, tunjangan tadi kesehatan, dan tunjangan ada uang lembur dan sebagainya. Itu contoh sederhananya. Actuating, ya, dalam proses ini dapat dideskripsikan sebagai tujuan organisasi itu dapat dijelaskan dengan baik kepada semua elemen. Tidak hanya elemen tingkatan top manajemen saja, tidak. Tapi semua, baik itu manajemen, middle management, atau bottom management itu harus tersampaikan dengan baik. Mengelola dengan mengajak bawahan untuk bekerja secara maksimal. Lebih ke arahnya adalah untuk memberikan pemotivasian untuk bekerja lebih baik, untuk efektif, untuk tujuan organisasi. Membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional.
adanya pelaksanaan. Biasanya lebih ke arah diberikan contoh-contohnya terlebih dahulu. Mengembangkan bawaan guna merealisasikan kemungkinan sepenuhnya. Memberikan hak untuk mendengarkan. Ya, seorang manajemen yang baik adalah punyai kemampuan seni untuk mendengar, menerima kritik dan sebagainya. Memuji dan memberikan sanksi secara adil. Ketika ada bawahan yang mempunyai kinerja yang baik, etos kerja yang sangat baik, produktif dan sebagainya, itu harus diberikan penghargaan, reward yang baik. Misalkan diberikan penghargaan tidak harus serta merta dengan uang saja selesai, tidak, bisa dengan hal lain, misalkan dengan misalkan hadiah umroh misalkan, atau mungkin diberikan fasilitas misalkan kendaraan dinas operasional dan sebagainya. Itu adalah bukti dari itu. Dan diberikan sanksi punishment kepada yang tidak melaksanakan, tidak produktif, dengan cara misalkan diberikan teguran terlebih dahulu, pendekatan secara emosional, ya. Ketika sudah ditegur, nanti diberikan teguran, ya. Selain teguran misalkan SP1, SP2 dan seterusnya. Tapi ketika memberikan sanksi, itu seorang manajer yang baik seharusnya membuat analisa dulu kenapa karyawan tersebut itu dapat tidak bekerja secara optimal. Yang berikutnya adalah memberi hadiah melalui penghargaan, pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Tadi sudah kita jelaskan secara garis intinya. Memperbaiki usaha pergerakan dipandang dari sudut pengendalian. Berikutnya adalah controlling. Membandingkan hasil dengan rencana pada umumnya. Itu adalah lebih ke arah untuk evaluasi nantinya. Menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaan, ini juga bagian dari evaluasi untuk controlling, sehingga jelas tujuan organisasi tersebut. Menciptakan alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan. Alat itu tidak hanya mesin, ya. Kalau Anda beranggapan sebagai alat itu mesin, tidak, ya. Metode, cara, pola itu bisa jadi bagian yang efektif atau bagian alat yang efektif. Misalkan gini, mungkin pola ketika target tidak terpenuhi, ada proses lembur misalkan, overtime, itu ada mekanisme penambahan gaji misalkan untuk yang lembur per jam sekian sekian dan seterusnya. Atau mungkin cara yang efektif lain adalah misalkan alat metode misalkan reward yang tadi saya contohkan tadi, itu adalah salah satu alat yang efektif. Atau mungkin kalau alat yang berupa mesin, ya juga bisa saja, misalkan alat produksi dan sebagainya. Alat ukur yang jelas tadi untuk lebih ke arah orientasinya adalah kepada waktu, memudahkan data yang detail untuk bagian dari analisa, ya. Menganjurkan tindakan perbaikan, ini bagian dari evaluasi tadi. Ketika suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik, maka perlu diadakan analisa, observasi kenapa tidak berlangsung dengan baik. Yang berikutnya adalah memberikan anggota tentang interpretasi dan tanggung jawabnya jelas bersama, menyesuaikan pengendalian dengan cara hasil. Ya, pada prinsipnya adalah manajemen adalah bagian dari POAC tadi yang saya jelaskan secara umum. Dan tugas yang saya berikan kepada teman-teman sekalian tentang membuat tentang manajemen diri yang baik, itu adalah Anda sebagai mahasiswa tentunya punya target-target tertentu
untuk manajemen diri yang baik itu seperti apa. Kalau Anda beranggapan mahasiswa itu, mohon maaf kalau bahasa Banyumasnya, apa jaring kolah, sih penting mangkat kuliah, ya nggak bisa seperti itu gitu ya. Anda harus mempunyai sebuah perencanaan yang baik untuk menjadi mahasiswa. Jika misalkan target yang jangka pendeknya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, kuliah dengan baik dan sebagainya. Sehingga rencana jangka menengahnya adalah lulus tepat waktu dengan IPK minimal ini. Caranya gimana? Misalkan tadi untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Dan yang jangka panjangnya adalah ketika lulus tepat waktu, bekerja sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalkan. Sehingga tugas yang eh, teman-teman sekalian buat tentang manajemen diri itu, sebaiknya mulailah dikonsep dengan baik, kemudian dilaksanakan. Karena prinsipnya adalah menjadi sarjana itu pasti, tetapi menjadi sarjana yang mempunyai kompetensi itu adalah sebuah pilihan. Demikian untuk materi desain dan manajemen bisnis pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mempunyai nilai manfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi saya. Mohon maaf bila dalam penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.